Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal yang tetap masih membahas dunia spiritual, supranatural, serta hal-hal unik menurut opini serta menurut pengalaman saya sendiri. Diganggu hantu pocong itu biasanya kayak apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu sebenarnya ada banyak, tapi ini adalah yang paling pokok-pokok saja akan saya bahas, yaitu yang nomor satu itu biasanya orangnya itu menjadi orang yang malas banget. Jadi ia itu hanya akan banyak sekali memakan waktu untuk tidur-tiduran, rebah-rebahan. Kenapa kayak gitu? Karena ia itu akan selalu merasa capek, lemes, serta ia itu merasa kurang banget energi, kurang banget untuk punya semangat hidupnya itu sangat minim. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua itu dia itu juga akan menjadi orang yang mudah untuk sakit. Sakitnya itu biasanya sakit yang aneh. Kenapa? Karena sering merasakan pegal, linu, serta perasaan yang kayaknya panas, nyeri pada tali-tali pada sosok pocong, yaitu di sini ubun-ubun kan itu tali kuncir, ya kan? Satu, dua itu di leher, ya kan? Ikat juga leher, terus sini sampai ke bawah. Pokoknya ada pada titik-titik tali pocong pada umumnya. Titik-titiknya itu akan jadi terasa sakit, pegal, ataupun panas, ataupun ia itu malah akan terlihat kayak ada bekas tali diikat keras. Yang nomor dua ciri-cirinya. Terusnya yang nomor tiga itu adalah ia itu juga akan menjadi orang yang sulit untuk ketemu jodoh lawan jenis. Biasanya ia itu akan jadi orang yang sangat tertutup, pikirannya buruk-buruk terus. Juga ia itu akan menjadi orang yang mudah untuk tersinggung pada lawan jenisnya. Itu yang nomor tiga. Yang nomor empat itu adalah ia itu akan jadi orang yang boros dalam hal keuangan. Semuanya akan dia habiskan untuk foya-foya, judi, ataupun bertaruh semacam itu. Terusnya itu juga akan menjadi sosok orang yang malas untuk beribadah, malas untuk berdoa, ataupun hal-hal yang hubungannya dengan keimanan. Itulah tadi ciri-ciri pokok ketika Anda itu terkena gangguan hantu pocong secara nyata. Bukan hanya melihat dalam gaib Anda itu kena gangguan pocong, enggak. Gangguan-gangguan dari hantu pocong itu sendiri ternyata kadangkala menipu banyak orang untuk menganggap bahwa itu adalah sosok kodam yang baik. Karena biasanya ketika dia itu muncul, datang lewat mimpi, itu wujudnya bukan pocong, wujudnya pasti adalah wujud yang baik-baik untuk nantinya itu menawarkan makanan ataupun uang yang banyak. Maka itu Anda harus menolaknya ketika Anda ternyata mimpi semacam itu, karena itu adalah simbol yang tidak baik, alias itu adalah adanya kiriman ataupun teluh, santet, guna-guna, ataupun Anda itu sedang diincar oleh makhluk gaib, khususnya wujud hantu pocong tersebut. Ketika Anda itu nantinya mau menerima mimpinya, duit ataupun makanan yang banyak tadi, maka Anda akan secara tiba-tiba besoknya
bisa untuk menguasai ilmu supranatural. Misalkan kepekaannya itu tinggi, mata batinnya itu tiba-tiba terbuka lebar, maka Anda akan sangat bisa untuk melihat alam gaib ataupun jin dan semacamnya. Terusnya yang nomor 2 itu adalah Anda itu akan jadi mudah untuk mendapatkan uang secara banyak, secara tiba-tiba dan membludak yang Anda tidak bisa mikir sebelumnya. Lalu yang nomor 3 itu adalah Anda akan jadi perhatian banyak orang, terutama dari lawan jenis, tapi itu hanya akan dalam batas perhatian, bukan untuk jadi pasangan hidup ataupun pacar. Jadi itu hanya seperti orang melihat, wah cakep, ya udah gitu doang, tanpa ada niat untuk lanjut lagi. Tapi itu hanya akan bisa bertahan selama 3 bulan kebaikan-kebaikan tadi, ataupun 4 bulan lah paling lama. 4 bulan ini habis, maka Anda akan jadi orang yang terpuruk dalam banyak hal, terutama dalam hal mental serta finansial dan sulit jodoh. Anda akan jadi terus turun dan turun tanpa Anda bisa tahu penyebabnya. Selanjutnya itu adalah cara untuk mengenali bahwa Anda itu ternyata terkena gangguan gaib, khususnya hantu pocong, yaitu adalah Anda itu hanya akan jadi jatuh sakit pada jam-jam tertentu. Anda akan menjadi orang yang linglung, ataupun Anda akan jadi bisa untuk merasakan bau-bauan amis ataupun busuk semacam itu. Terusnya itu adalah yang nomor 2, Anda akan jadi sehat banget ketika Anda itu sedang berada di luar rumah yang jauh jaraknya, minimal 1 km. Anda akan jadi orang yang sehat, segar bugar. Pokoknya Anda akan jadi orang yang sehat secara fisik dan mental, karena itu biasanya jin pocongnya itu mereka akan tetap berada di rumah Anda ataupun di kamar Anda berada. Dia itu enggak akan bisa ikut Anda kemana-mana saat mereka mengganggu Anda. Selanjutnya itu adalah cara untuk mengatasinya bagaimana. Caranya itu sebenarnya adalah gampang saja. Yang nomor 1 adalah Anda bisa untuk minta tolong kepada ahli agama, ataupun Anda bisa untuk minta tolong pada orang-orang yang dalam hal rohani, keimanan semacam itu. Yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2 adalah Anda hanya harus bertemu seorang praktisi spiritual ataupun supranatural yang mumpuni. Lalu Anda minta tolong kepada mereka, minta bantuan untuk dibuang hal-hal buruknya tersebut. Terus yang nomor 3 adalah cara-cara mandiri agar Anda bisa untuk mengatasinya sendiri. Caranya bagaimana? Saya sudah pernah bikin videonya, di mana di sini kolom deskripsi sudah ada linknya video untuk mengusir gangguan sihir ataupun jin dan guna-guna. Sekian dulu, mohon maaf kalau ada yang kurang sreg ataupun yang salah-salah kata, mohon maklumnya, karena ini hanyalah menurut opini serta pengalaman saya sendiri, jadi hanya kayak gitu-gitu. Sekian dan terima kasih, jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Rahayu.